Anjloknya IISG dalam beberapa hari terakhir membuat banyak investor, terutama investor jangka panjang, lebih memilih untuk mengalihkan dananya ke instrumen investasi yang lebih defensif. Salah satunya adalah surat utang negara, khususnya yang memiliki tenor panjang. Nah, mengapa bisa seperti itu? Apa artinya bagi pasar dan apakah saat ini obligasi justru makin layak dibeli? Kita akan bahas bersama dalam Saham Ditinggalkan, Surat Utang Purbaya Diburu. Nah, pemirsa, pasca suspensi dari perusahaan keuangan MSCI kepada pasar saham Indonesia, pasar surat utang, khususnya surat berharga negara atau SBN jangka panjang, kini makin banyak diburu masyarakat. Nah, hal ini terlihat dari imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun yang mengalami penurunan hingga level 6,33% atau turun 0,25 pada hari Selasa kemarin. Dan kemudian ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sebelumnya, yakni pada Senin 2 Februari 2026 ketika yield SBN tenor 10 tahun ditutup di level 6,34%. Nah, sebagai catatan, yield obligasi ini bergerak berlawanan dengan arah harganya. Jadi, jika harganya lagi naik, artinya permintaan lagi naik dan yieldnya turun. Sementara kalau permintaannya turun, harganya turun dan yieldnya artinya naik. Dan mungkin selanjutnya kita akan bertanya, siapa sih yang beli SBN tenor 10 tahun ini? Nah, dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat bahwa melandainya yield SBN tenor 10 tahun sejalan dengan menguatnya permintaan dari beberapa kelompok investor utama. Yakni yang pertama adalah bank, kemudian asuransi dan dana pensiun, dan kemudian yang ketiga adalah investor asing. Nah, kita bahas satu-satu. Penguatan permintaan SBN datang dari investor berprofil jangka panjang, yakni asuransi dan dana pensiun. Kepemilikannya naik dari 1.314,31 triliun rupiah pada Selasa 27 Januari sebelum rilis berita MSCI, dan kemudian pada Jumat pekan lalu menjadi 1.317,38 triliun rupiah. Atau hanya dalam kurun 4 hari meningkat 3,07 triliun rupiah. Dan kemudian dari sektor perbankan, hal yang sama juga terjadi di sektor ini. Pada periode yang sama, kepemilikan SBN dari perbankan naik dari semula 1.444,40 triliun rupiah menjadi 1.453,83 triliun rupiah. Atau dalam kurun 4 hari bertambah 9,43 triliun rupiah. Dan kemudian yang terakhir adalah investor asing. Nah, selain asuransi, dana pensiun, dan bank, investor asing juga ambil bagian dalam kenaikan harga SBN akhir-akhir ini. Walaupun masih investor asing perlu diketahui bahwa masih cukup berhati-hati. Namun, kepemilikan asing naik tipis dari 878,63 triliun rupiah menjadi 878,75 triliun rupiah atau bertambah sekitar 120 miliar rupiah. Ya, meski perlu diakui bahwa kenaikannya masih kecil, tapi sinyal ini mengindikasikan bahwa arus keluar mulai mereda dan minat terhadap SBN kembali muncul secara bertahap. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, dengan kenaikan harga SBN atau turunnya yield SBN tenor 10 tahun, apa manfaatnya bagi pasar? Atau apa artinya bagi pasar? Nah, secara teori, kenaikan harga SBN ini memiliki dua arti. Di satu sisi, ini justru sinyal negatif. Sinyal bahwa pasar sedang takut ekonomi melambat. Atau pasar yakin suku bunga akan mengalami penurunan. Selain itu, fenomena ini juga menjadi warning, apalagi jika bank lebih senang menaruh uangnya di SBN jika dibandingkan menyalurkan kredit pada masyarakat. Namun, di sisi lain, penurunan imbal hasil SBN ini juga menjadi kabar baik bagi pemerintah karena makin rendahnya yield, maka makin ringan pula biaya utang yang harus dibayarkan pemerintah. Pemerintah jadi mampu deh untuk menerbitkan utang baru dengan biaya yang lebih murah
serta beban pembayaran bunga dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa lebih ditekan. Sehingga dampaknya apa? Memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Kemudian kita ke slide yang keempat. Nah, kalau dilihat dari grafisnya, peningkatan minat masyarakat kepada SBN dengan tenor panjang ternyata nggak terjadi pada beberapa saat terakhir ini saja, melainkan sudah dari beberapa tahun terakhir. Bahkan pada September 2025 kemarin, harga atau yield Indonesia sempat mencetak rekor terendahnya sepanjang sejarah sejak pasca pandemi, di mana terparkir di angka 5,92%. Oleh karena itu pemirsa, fenomena melandainya yield SBN 10 tahun di akhir ini bukan sekedar pergerakan teknikal, tetapi perubahan selera risiko pasar. IHSG memang menjadi salah satu sentimen, tapi bukan satu-satunya. Dan yang pasti, ketika pasar saham tertekan dan investor cenderung panik, masyarakat akan lebih beralih ke instrumen investasi seperti SBN yang cenderung stabil. Di satu sisi, ini jadi sinyal kuat bahwa adanya ketidakpercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, ini jadi peluang pemerintah untuk memperkecil defisit APBN karena bunga yang kian rendah. Jadi pertanyaannya apa? Jika yield terus menurun, apakah pemerintah dapat membalikan keadaan krisis menjadi peluang?